Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri, Pak J. Ini kan kebun Ide Jaya Banua nih. Selamat dari serangan monyet dan sejenisnya. Saya telah memakai penangkal monyet lah bahasanya nih. Nah, dengan warna merah darah ini. Ceritanya awal penemuan ini gimana nih? Sehingga ini bisa diaplikasikan dan penangkal monyet tadi. Jadi bukan penemu ya, tapi menyambung cerita lah kira-kira gitu. Pada saat saya kerja di Kabupaten Kalabaru, sama kasusnya seperti ini. Jadi banyak serangan dari kelompok monyet dan sejenisnya gitu. Kemudian saya dikasih petunjuk sama tetua orang Dayak sekitar situ bahwa untuk menanggulangi hama monyet itu dilakukan seperti ini. Jadi di tepi-tepinya dikasih air yang berwarna merah. Dan alhamdulillah di sana pun kemudian serangannya relatif sangat berkurang dan relatif tidak ada. Gitu. Relatif tidak ada. Kalau ada serangan 1-2 di tempat-tempat tertentu mungkin masih ada, tetapi sangat membantu sekali dengan teknik seperti ini. Begitu. Rupanya kera tadi takut dengan warna merah. Inilah dan bau yang amis lah. Ini ada baunya. Yang ini disemprot dengan Pinggirannya ini yang bau menyengat gitu Pak lah, kita semprot. Bagian sampingnya ini kurang lebih 1-2 meter dari pinggir batas tanaman itu dengan bau yang menyengat atau berbau amis sehingga monyet dan sejenisnya tidak mendekat ke kebun tadi. Terus ini Pak, ini pengen tahu rahasianya nih Pak. Di kebun Ide Jaya Banua ini kok jagungnya super besar Pak. Nah, sangat istimewa bahasanya nih Pak. Tolong dibantu Pak. Biar petani lain bisa ngikutin langkah-langkahnya agar buahnya juga tidak kalah sama punya Ide Jaya Banua nih. Monggo Pak. Ini Pak Heri. Heri menjelaskan. Nah, ini Ininya. Oke, jadi memang kami sarankan dari mulai awal penanaman tidak menggunakan pupuk anorganik ya. Jadi kita balikan pola pikir petani untuk menggunakan pupuk organik intinya gitu. Pupuk organik macam-macam lah. Kita akan balikan pola pikir petani bahwa yang dulunya pupuk anorganik itu sebagai makanan utama, kemudian pupuk organiknya itu sebagai suplemen. Saya pengen petani itu sekarang berbalik bahwa pupuk utamanya adalah pupuk organik. Kemudian jika ada kekurangan sedikit misalnya ke kuning, kita baru kasih urea sedikit. Artinya sebagai suplemennya adalah pupuk anorganiknya. Itu harapan saya. Nah, pupuk organik ini macam-macam. Petani bisa buat sendiri mungkin dari daun-daun difermentasi, daun-daun hijauan yang sudah rumput dan lain sebagainya itu bisa difermentasi. Bisa diberikan dekomposer ya, macam-macam gitu. Tetapi menggunakan membuat pupuk itu memang perlu waktu dan perlu ketekunan. Gitu. Artinya perlu waktu agak panjang, biasanya satu kali fermentasi itu 14 hari ya Pak, 10-14 hari gitu. Kemudian iya dan lain sebagainya gitu. Nah, kebun Pak Ide ini kita kasih solusi menggunakan pupuk organik yang instan yang kita udah buat, yaitu pupuk Tala Al Plus. Jadi mungkin dari mulai start awal ini menggunakan pupuk Tala Al Plus dan ditambah dengan pupuk anorganik sebagai suplemen ya, ada kekurangannya diberikan sehingga menghasilkan tongkol-tongkol yang cukup besar, kira-kira seperti itu. Terus gini Pak, seandainya nih Pak ya, ada petani
karena Bapak katakan tadi lah pupuk organik dan petani juga bisa bikin, apakah kira-kira dari tim Simantap bisa mengedukasi mereka mungkin melalui fasilitas dari Dinas Pertanian setempat untuk gimana tahapan-tahapan atau cara pembuatan pupuk organik seperti itu Pak, kira-kira sebagai narasumbernya lah. Jika petani memerlukan, artinya mengundang kami pun siap gitu kan. Oke. Tentunya kami minta restu dari Dinas Pertanian gitu. Oke. Karena kami juga tidak berdiri sendirilah kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ada sekelompok petani atau kelompok tani yang pengen membuat pupuk organik sendiri, ya dipersilahkan untuk mengundang kami. Tapi tentunya juga kami minta restu dari Dinas Pertanian seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira Pak Jai, dengan tanggapan dari Pak Heri seperti demikian, kira-kira bagaimana tuh langkah-langkah dari BPP Kecamatan Takisong, Pak? Ya, kalau BPP sebagai wadah lembaga di kecamatan Oke. sangat mendukung hal-hal yang seperti ini. Jadi kita bisa artinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkemampuan untuk menyumbangkan pikirannya dalam membina kelompok-kelompok tani yang baik kelompok tani kebun ataupun hortikultura, sayuran segala macam. BPP sangat mendukung sekali. Iya. Jadi siap seandainya ada aspirasi dari kelompok tani atau petani siap untuk memfasilitasi gitu Pak lah? Siap Oke. sekali. Siap memfasilitasi. Oke. Ini kan ada cita-cita dari Ida Jaya bahwa pengen membangun industri pertanian berbasis ramah lingkungan. Ini cita-cita dari Ida Jaya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan langkah-langkah seperti ini. Mungkin nanti Ida Jaya akan lebih lanjut koordinasi untuk minta fasilitasi segala sesuatunya bisa terwujudnya industri pertanian maju di pertama kita start awal di Kecamatan Takisong gitu Pak. Oke. Mantap. Mantap. Amin. Petani maju, modern dan mandiri. Salam Tani Indonesia. Salam Tani Indonesia. Mantap.